Halo guys, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan tanaman yang satu ini. Yes, kelapa sawit. Kali ini kita akan membahas kelapa sawit dengan Indonesia dengan tema melihat Indonesia dari sawit. Indonesia dengan sawit ini sebenarnya seperti jodoh ya dari awal. Indonesia punya banyak ragam di dalamnya. Tentu juga kelapa sawit punya banyak ragam di dalamnya yang tentu bermanfaat. Maka dari itu saya akan mengajak teman-teman untuk langsung ke TKP untuk mencari chemistry antara Indonesia dengan sawit. Let's go. Angin berhembus menerpa dedaunan, hijaunya terhampar meneduhkan alam ini. Proses pertama yaitu panen. Dalam proses ini terjadi dua aktivitas, yaitu memangkas dahan daun atau pelepah, kemudian baru memotong tandan buah sawitnya. Dari pelepah yang ikut jatuh ini apakah punya manfaat? Tentu, daunnya bisa digunakan untuk makanan ternak, lidinya tentu bisa digunakan sebagai sapu lidi, dan dahannya untuk kebutuhan bahan kerajinan furnitur. Kalau tempat saya kebanyakan untuk bahan pembuatan keren. Itu loh yang suka ada di warung-warung. Sisanya pelepah hanya diletakkan begitu saja di pinggir pohon kelapa sawit untuk dibiarkan busuk sebagai pupuk alami. Nah, baru deh kita omongin si TBS-nya, tandan buah segar. Setelah TBS berjatuhan, akan dibawa oleh pekerja ke TPH, tempat pengumpulan hasil. Proses ini biasanya beda-beda ya. Kalau yang modern menggunakan alat berat khusus, tapi kalau masih tradisional sih cukup menggunakan kereta dorong atau angkong, seperti yang digambar. Setelah proses panen selesai dan tandan buah segar sudah berkumpul di tempat pengumpulan hasil, maka akan dijemput atau diangkut oleh kendaraan dengan skala yang lebih besar. Biasanya sih menggunakan mobil truk ya. Proses pengangkutannya pun berbeda-beda. Kebetulan di sini masih tradisional. Setelah penuh, TBS akan diantarkan ke PKS, pabrik kelapa sawit. Tentu banyak proses ya di sini, jelasnya panjang. Intinya, kelapa sawit akan disterilisasi, kemudian dipanaskan, lalu diperas. Maka keluarlah minyak mentah CPO, crude palm oil. Nah, dari proses sedemikian rupa ini akan terpisah bagian-bagian dari kelapa sawit, yaitu CPO dari daging buah itu sendiri, kemudian kernel, batok atau cangkang, yang terakhir sisa pemerasan yaitu jangkos atau janjangan kosong. CPO dapat diolah lagi tentu menjadi minyak goreng, minyak salad, minyak padat, sabun, margarin, cocoa butter, gliserin, make up, dan lain-lain. Untuk cangkang sebagai bahan baku arang, bahan bakar boiler, dan bahan baku pengeras jalan. Untuk kernel sebagai minyak inti kelapa sawit. Yang terakhir adalah jangkos, janjangan kosong. Janjangan kosong ini akan dibawa kembali ke perkebunan kelapa sawit untuk menjadi pupuk alami. Nah, yang terakhir adalah replanting. Pohon-pohon kelapa sawit yang sudah menjulang tinggi dan produktivitasnya sudah tidak lagi tinggi, maka akan dirobohkan. Kemudian ditanam kembali dengan bibit-bibit yang lebih unggul. Proses ini punya banyak cara ya, salah satunya menggunakan alat berat. Pohon sawit akan ditumbangkan, kemudian akan dicacah tipis-tipis. Hal ini akan membantu pembusukan lebih cepat pada batang kelapa sawit. Dan pembusukan tersebut tentu akan bermanfaat bagi tumbuhan yang baru, yaitu untuk sebagai nutrisi dan sebagai pupuk alami. Cukup sampai di situ? Tentu tidak. Ada hal yang paling favorit buat saya adalah biasanya akan tumbuh banyak jamur pada jangkos ini. Dan itu salah satu makanan favorit saya. Dan jangan lupa memasaknya menggunakan minyak kelapa sawit ya. Menerpa dedaunan, hijaunya terhampar. Coba deh lihat lagi. Mengagumkan bukan? Yang menarik di sini adalah tidak ada bagian yang sia-sia. Hampir seluruh bagian dari kelapa sawit mempunyai manfaat. Begitu banyak ragam di dalamnya dari kelapa sawit. Begitu juga banyak ragam di dalamnya dari Indonesia.